Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syukran lan salatan wa salaman ala Rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah, perkenalkan nama saya Muwardi dari Institut Agama Islam Negeri Samarinda. Jurusan Pendidikan Agama Islam semester 3. Kali ini saya akan berbagi informasi mengenai hasil observasi saya yang ada di salah satu sekolah yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara, tepatnya di Kecamatan Sepaku. Untuk lebih jelasnya mungkin kita langsung masuk saja untuk profil sekolahnya, yaitu untuk nama sekolahnya sendiri ini SMP Muhammadiyah, yang menurut infonya saya dapat berdiri pada tahun 1983. Jenjang pendidikan SMP, untuk status sekolahnya ini masih swasta. Alamat sekolah tepatnya Sepaku, Kelurahan Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Lalu untuk status kepemilikan ini masih yayasan. Kemudian tanggal izin SK operasionalnya itu 2017 bulan 2 tanggal 16. Kemudian untuk tenaga pendidik di sana itu dicampur dengan atau keseluruhan tenaga pendidik di sana ada 18 orang, itu sudah termasuk tenaga pendidik maupun tenaga administrasi. Itu sudah termasuk ke dalam keseluruhan, termasuk kepala sekolahnya itu sendiri. Kepala sekolahnya itu sendiri bernama Amin Susilo. Pada saat itu masih zamannya saya dan sampai saat ini masih itu. Kemudian untuk peserta didiknya di sana pada saat saya observasi ke sana itu dan sampai sekarang itu berjumlah untuk laki-laki 137 orang dan untuk perempuan 103 orang, sehingga untuk keseluruhan peserta didik di sana 240 orang. Lalu terkait dengan kelas di sana, pembagian kelas, ada yang namanya pembagian kelas di sana itu sudah dibagi menjadi ABC. Misalnya kalau di sana itu misalnya dari kelas 7 ada 7A, 7B, 7C, dan juga 8A, 8C, kemudian 8C, 8A, 8B, 8C. Kemudian 9A, 9B, dan 9C. Itu sudah juga pembagian kelas yang cukup relevan untuk menurut kepala sekolah di sana, agar lebih memudahkan pembagian guru untuk melihat prestasi siswa, tingkat kepemahamannya siswa. Jadi itu pembagiannya, makanya dibagi seperti itu, ada tingkatannya. Jadi terkait dengan sistem pelajaran di sana juga sama seperti sekolah pada umumnya, yaitu sudah menggunakan kurikulum 2013 atau K13. Di sini juga pelajaran di sana atau mapel atau mata pelajaran di sana sama seperti sekolah pada umumnya. Misalnya ada yang namanya pelajaran matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, biologi, dan lain-lain sebagainya. Namun di sini sedikit ada perbedaan, karena di sekolah di sana tuh setelah kegiatan sekolah umum, setelah mapel umum atau mata pelajaran umum sudah selesai, ada yang diwajibkan untuk kelas 7 dan 8 itu tetap berada di sekolah setelah pelajaran umum selesai, karena masih ada pembelajaran selanjutnya. Biasa disebut di sana itu pelajaran diniyah pada saat itu, dan sampai sekarang masih disebut seperti itu. Namun
pada zamannya saya pada saat itu pelajarannya itu ada yang namanya pelajaran akidah akhlak, kemudian SKI atau sejarah kebudayaan Islam, lalu fikih. Nah, itu yang diwajibkan untuk harus diikuti oleh siswa atau peserta didik yang masih dalam status kelas 7, kemudian untuk kelas 8. Kemudian kenapa kelas 9 tidak diwajibkan lagi? Karena sudah harus difokuskan ke dalam ujian akhir sekolah, harus difokuskan ke sana. Jadi itu juga ada penilaian sendiri, ada rapotnya sendiri setelah mengikuti kegiatan itu. Bahkan ada yang berpresentasi nanti akan ada nilainya sendiri, nilai plusnya sendiri, sama seperti pelajaran umumnya. Nah, setelah saya observasi ke sana ternyata ada perubahan teman-teman sekalian. Karena pada zamannya saya itu setelah kita melaksanakan kegiatan belajar biasanya belajar umum sampai dengan jam, kalau biasanya kita laksanakan pada jam 7 atau jam 8 sampai dengan jam 2 atau setelah zuhur biasanya. Nah, itu setelah itu baru kita lanjut dengan setelah sholat zuhur istirahat, lalu jam 2 kita lanjut dengan pelajaran yang tadi saya sebutkan, yaitu pelajaran diniyah yang memuat pelajaran akidah akhlak, sejarah atau SKI, sejarah kebudayaan Islam, kemudian fikih. Nah, ternyata itu zamannya saya. Setelah saya ke sana, observasi ke sana, ada perubahan ternyata. Ada perubahan, yaitu yang mana pelajaran fikih kemudian SKI itu dimasukkan ke dalam pelajaran umum, dan Masya Allahnya pelajaran ini diganti dengan pelajaran dunia ini yang 3 tadi diganti dengan Al-Quran, hadis, kemudian hafiz dan hafizah, kemudian kiroah. Nah, itu yang terbaru sekarang yang menurut info yang saya dapatkan. Jadi kalau dulu sejarah kebudayaan SKI, kemudian akidah akhlak dan hadis itu diganti dengan yang baru yang sekarang untuk anak peserta didik yang baru. Kemudian untuk pengembangan silabusnya ini cukup relevan, kedalaman tingkat keseluruhan dan urutan penyajian materi dan silabus sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Ini sehingga prinsip relevan terpenuhi dalam pengembangan silabus. Komponen-komponen dalam silabus ini juga saling berhubungan satu dengan sama yang lainnya. Itu sajian dalam silabus ini juga saling berhubungan. Jadi prinsip sistematis terpenuhi dalam pengembangan silabus. Nah, itu untuk konsistennya juga hubungan antara kompetensi dasar, indikator, materi, pengalaman belajar adalah saling berhubungan, sehingga dalam pengalaman silabus ini prinsip konsistennya sudah terpenuhi. Untuk pemadaian cukup memadai, cukup cakupan indikator materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar dan sistem penilaian telah disusun secara memadai guna menunjang pencapaian KD dalam kegiatan belajar mengajar. Ya, terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mengenai silabus itu sudah sama seperti yang lainnya. Juga dengan kurikulum sudah memenuhi, sudah sama seperti sudah mengikuti perintah atau perkembangan kurikulum. Makanya sampai sekarang juga masih menggunakan kurikulum 2013. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.